Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Nila Putu Julia Devi Pratnyawati. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi kimia mengenai nanopartikel. Nah, apa sih nanopartikel itu? Nanopartikel adalah partikel yang berukuran antara 1 hingga 100 nanometer. Dalam nanoteknologi, suatu partikel didefinisikan sebagai objek kecil yang berperilaku sebagai satu kesatuan terhadap sifat dan transportasinya. Nanopartikel dapat menunjukkan sifat yang berkaitan dengan ukuran yang berbeda-beda secara signifikan dari yang partikel halus atau material luar. Nah, nanopartikel itu sendiri sebenarnya sudah eksis dengan sendirinya di lingkungan sekitar kita. Tapi, manusia baru menyadari keberadaannya setelah ditemukan alat untuk mengukur dan melihat langsung ukuran yang sangat kecil ini. Alat yang sangat penting untuk menganalisa nanopartikel biasanya adalah mikroskop elektron, karena alat tersebut dapat menangkap gambar benda di skala nano. Contoh nanopartikel yang dapat ditemukan langsung di sekitar kita misalnya adalah abu dari letusan gunung berapi, pasir di pantai, dan juga senyawa biologis seperti virus. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, nanopartikel kini juga bisa dapat dibuat oleh manusia. Nanopartikel yang dapat dibuat oleh manusia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang dibuat dengan sengaja dan yang dibuat dengan tidak sengaja. Nanopartikel yang tidak sengaja dibuat oleh manusia kebanyakan adalah hasil dari berbagai macam aktivitas manusia dan kebanyakan mempunyai ukuran dan bentuk yang berbeda-beda dan campuran dari berbagai macam elemen kimia. Salah satunya adalah debu-debu hasil pembakaran di sel dan proses penambangan. Sebaliknya, nanopartikel yang dibuat oleh manusia dengan sengaja diusahakan agar mempunyai ukuran, bentuk, dan komposisi yang pas untuk mendapatkan fungsi yang sesuai dan diinginkan. Selanjutnya adalah jenis-jenis nanopartikel. Yang pertama adalah nanokristal. Nanokristal adalah gabungan dari banyak molekul yang membentuk suatu kristal, merupakan senyawa obat murni dengan penyaluran tipis menggunakan surfaktan. Nanokristal tidak membutuhkan banyak surfaktan agar stabil karena gaya elektrostatik sehingga mengurangi kemungkinan keracunan oleh bahan tambahan. Nanokristal memungkinkan pengembangan formulasi melalui rute pemberian di mana ukuran partikel merupakan faktor kritis seperti obat tetes mata, cairan infus, dan obat suntik. Yang selanjutnya adalah nanocarrier. Nanocarrier merupakan suatu sistem pembawa dalam ukuran nanometer yang meliputi nanotub, nanoliposom, nanopartikel lipid padat, misel, dendrimer, nanopartikel polimerik, dan nanopartikel crosslink. Cara membuat nanopartikel. Secara konvensional, nanopartikel dibuat dengan dua metode, yaitu polimerisasi monomer sintesis dan dispersi polimer sintesis. Selanjutnya, pembuatan nanopartikel dapat diklasifikasikan secara luas menjadi dua kategori, yaitu metode bottom-up dan metode top-down. Proses bottom-up mencakup semua metode pembuatan nanopartikel melalui atom dan molekul yang berkumpul dan membesar. Kuncinya adalah menghentikan proses pembesaran atau aglomerasi sehingga ukuran partikel hanya sampai dalam skala nanometer. Jika menggunakan proses reaksi kimia, zat kimia yang bereaksi akan bernukleasi dan atom-atom terus berkumpul di titik nukleasi tersebut dan beraglomerasi. Selanjutnya adalah proses top and down. Terdiri atas pengurangan ukuran partikel dari partikel obat yang besar menjadi partikel yang lebih kecil dengan menggunakan teknik penggilingan yang bervariasi seperti penggilingan media, mikrofluidisasi, dan homogenisasi tekanan tinggi. Nah, sudah banyak sekali manfaat dan perkembangan nanopartikel yang sudah dirasakan dan terus berkembang sampai sekarang. Mulai dari kecantikan, pangan, farmasi, tekstil, pertanian, lingkungan hidup, dan juga energi. Salah satu contoh kegunaan nanopartikel yang umum adalah titanium dioksida atau seng oksida yang terdapat pada bahan kosmetik karena berguna untuk menyerap sinar UV sehingga mencegah efek samping akibat paparan sinar terlalu lama.
Nah, sekian saja pemaparan materi dan pembahasan materi mengenai nanopartikel pada video saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.